Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Betapa dalam kita telah jatuh. Bertobatlah. Inilah santapan pembangkit harapan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, salah satu hal yang amat sangat disayangkan dalam hidup adalah buta. Buta artinya tidak mampu melihat apa-apa. Buta dalam arti fisik artinya kita tidak mampu melihat apa-apa secara fisik, hal-hal di sekitar kita. Namun kita masih diberikan Tuhan kelebihan yang lain, yaitu penglihatan hati. Akan menjadi suatu bencana yang sangat besar dalam kemanusiaan apabila kebutaan yang terjadi adalah kebutaan hati nurani. Buta secara nurani adalah bencana kemanusiaan yang paling besar. Oleh karena itu, inilah yang semestinya menjadi kesadaran kita agar bencana itu tidak terjadi dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, adalah seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan karena tidak mampu melihat apa-apa seumur hidupnya. Hidupnya yang sangat tergantung pada uluran tangan orang lain karena kebutuhan itu. Manusia yang normal akan melihat peristiwa ini sebagai sebuah bencana karena hidup dalam keadaan ini kita bagaikan peti kolekte yang terletak di pinggir jalan dan sangat tergantung pada uluran tangan orang lain yang mau mengisi atau tidak mengisi peti kolekte itu. Menyadari keadaan tidak enak ini, pengemis buta ini lalu berseru ketika Yesus lewat, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Inilah kerinduan terdalam dari orang buta yang sudah sekian tahun bahkan mungkin seumur hidupnya berada dalam kegelapan ini. Satu hal yang masih menjadi harapan hidupnya adalah hatinya tidak buta. Ia sadar Yesus adalah pribadi yang mampu menyelamatkan hidupnya dari bencana abadi itu. Walaupun ia tidak pernah melihat siapa Yesus itu, namun hatinya mampu melihat Yesus dan seluruh karyanya. Ia diselamatkan Yesus dari kebutaan abadi. Kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Hal terpenting dalam jenjang waktu yang relatif singkat ini adalah menyadari betapa kita telah jatuh. Perlahan-lahan, kebutaan hati hampir menguasai hidup kita. Maka satu-satunya jalan adalah bertobat dan melakukan apa yang baik yang telah ditanamkan Tuhan dalam hidup kita sejak semula. Saudara-saudariku terkasih, sesuatu
akan segera terjadi dalam waktu yang relatif singkat ini. Maka marilah kita menyadari betapa kita telah jatuh begitu dalam dan kita sedang berada di pinggiran kebenaran Allah. Kita sungguh telah berdosa dan menjauh dari kasih Allah sejak semula. Yesus adalah sosok yang mampu menuntun kita di jalan yang benar. Maka pantaslah kita berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Inilah satu-satunya kekuatan kita, yakni kita tidak buta secara hati untuk mengenal Yesus, jalan dan kebenaran hidup kita yang menuntun kita kepada cahaya kebenaran yang abadi. Tuhan memberkati kita semua.